Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan presentasi seperti biasa meskipun via daring. Penghormatan saya kepada Ibu Nur Afni Safadina, SPSI MPC Psikolog, dan buat teman-teman saya. Yang pertama, biografi Albert Bandura. Albert Bandura merupakan psikolog Amerika yang lahir pada 4 Desember 1925 di Kanada. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Pengertian meniru bukan berarti mencontek, akan tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, khususnya guru. Apabila tulisan guru baik, guru berbicara dengan sopan santun dan bahasa yang baik, tingkah laku yang terpuji, menjelaskan dengan jelas dan sistematik, maka peserta didik akan menirunya. Sebaliknya, apabila contoh-contoh yang diperagakan guru kurang baik, maka peserta didik juga akan menirunya. Kemudian dalam teori belajar sosial atau social learning theory menurut Albert Bandura ini sendiri didasarkan pada konsep yang saling menentukan atau yang disebut dengan determinis reciprocal adalah pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara determinan kognitif, behavior, dan lingkungan. Determinan reciprocal ini sendiri adalah konsep yang penting dalam teori belajar Bandura yang menjadi pijakan Bandura dalam memahami tingkah laku. Yang kedua ada reinforcement. Reinforcement adalah sebuah proses rangsangan untuk meningkatkan sebuah perilaku atau peristiwa yang menyertainya. Bandura memandang setiap unit respons sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk di reinforcement satu persatu. Bisa jadi orang malah tidak belajar apapun. Menurut reinforcement, penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Tetapi itu bukan satu-satunya pembentukan tingkah laku. Kemudian yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri. Adalah teori belajar tradisional yang sering terhalang oleh ketidaksenangan atau ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan proses kognitif. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri atau yang disebut dengan self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan yang kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kemudian ada pun struktur kepribadian Albert Bandura ini. Yang pertama ada sistem self. Bandura yakin bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh sistem self ini salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, sistem ini diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Sistem self ini bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengajukan struktur kognitif yang memberikan pedoman, mekanisme, dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Yang kedua ada regulasi diri. Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Kemudian ada pun faktor eksternal dalam regulasi diri. Faktor ini mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Yang pertama, faktor eksternal memberikan standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Faktor ini berinteraksi dengan lingkungan. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, anak kemudian mengembangkan standar yang dapat dipakai untuk menilai prestasi. Kemudian ada pun faktor internal dalam regulasi diri. Bandura mengemukakan ada 3 pengaruh internal. Yang pertama ada observasi diri. Kemudian yang kedua ada proses penilaian atau pengadili tingkah laku atau yang disebut dengan judgmental proses. Dan yang ketiga ada reaksi diri efektif atau respon. Kemudian struktur yang ketiga adalah efikasi diri atau self-efikasi. Bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada reciprocal antara lingkungan dengan kondisi kognitifnya. Bandura menyebutkan keyakinan atau harapan diri sebagai efikasi diri, dan harapan hasil disebut dengan ekspektasi efikasi. Adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak mengerjakan sesuatu yang dengan dipersyaratkan. Adapun perubahan tingkah laku
Dalam sistem Bandura ini kuncinya adalah perubahan ekspektasi efikasi diri. Sumber efikasi diri meliputi pengalaman performansi, pengalaman Virkaus, persuasi diri, keadaan emosional, efikasi diri sebagai predikator tingkah laku. Dan yang terakhir adalah efikasi kolektif atau kolektif, yakni masyarakat yakin bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Bandura berpendapat, orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui aplikasi kolektif, misalnya dalam bidang kesehatan. Orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi mungkin efikasi kolektif yang rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan bahaya, tempat kerja, dan penyakit infeksi. Efikasi diri dan kolektif bersama-sama saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika kepribadian. Menurut Bandura, sumber motivasi ada dua, yaitu yang pertama, gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku pada saat ini. Yang kedua, merupakan harapan keberhasilan berdasarkan pengalaman. Jadi, dengan kata lain, harapan pada masa yang akan datang akan memotivasi seseorang untuk bertingkah laku tertentu. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar. Namun, seseorang juga dapat belajar dengan 3 penguatan, yaitu yang pertama ada penguatan vikarius. Penguatan vikarius ialah mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi orang seperti orang tersebut. Yang kedua ada penguatan yang ditunda. Orang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan, karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tanpa penguatan. Belajar tanpa ada penguatan sama sekali. Materi selanjutnya ialah perkembangan kepribadian. Yang pertama, belajar melalui observasi. Belajar melalui observasi ada dua, yaitu yang pertama, peniruan atau modeling. Modeling itu adalah hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Menurut Bandura, sebagian besar tingkah laku manusia dipelajari melalui peniruan maupun penyajian. Contohnya seperti orang tua dan guru sebagai peranan penting untuk anak-anak menirukan tingkah laku membaca. Jadi kalau orang tua dan guru sering membaca buku di rumah, lingkungannya sering membaca buku, maka akan merangsang anak tersebut untuk mengenal buku, seperti itu. Yang kedua adalah modeling tingkah laku baru. Melalui modeling tersebut, modeling yang tadi kita jelaskan, orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Hal ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Baik, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor peniruan. Nah, di sini terbagi 4 poin. Poin yang pertama itu perhatian. Yang dimaksud di sini, subjek berarti harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. Nah, poin yang kedua yaitu peniruan model. Nah, maksud di sini, setelah si peniru mengamati, mempelajari tingkah laku model, maka si peniru akan melakukan tingkah laku tersebut, sama persis seperti apa yang dia amati. Poin yang ketiga yaitu representasi, yaitu tingkah laku yang ditiru harus disimbolisasikan pada ingatan, baik dalam bentuk verbal ataupun imajinasi. Poin yang keempat yaitu motivasi. Nah, dijelaskan di sini, belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau si pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan tingkah laku modelnya. Selanjutnya yaitu aplikasi. Nah, aplikasi di sini terbagi 3 poin. Poin yang pertama yaitu psikopatologi. Psikopatologi adalah studi tentang penyakit mental, tekanan mental, dan abnormal atau perilaku maladaptif. Istilah ini paling sering digunakan dalam psikiatri di mana patologi mengacu pada sebuah penyakit. Selanjutnya adalah psikoterapi. Psikoterapi adalah salah satu metode penanganan yang umum dilakukan untuk menangani berbagai masalah kejiwaan seperti stres berat, depresi, dan gangguan cemas. Psikoterapi sendiri biasanya juga dilakukan perorangan, tapi terkadang juga bisa dilakukan secara berkelompok. Poin selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dan menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Adapun kekurangan dan kelebihan materi ini, kekurangannya lebih lengkap dari teori belajar sebelumnya, karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Dan kelebihannya, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya hanya melalui peniruan atau modeling, sudah pasti terdapat individu yang akan menggunakan teknik peniruan ini juga, akan meniru tingkah laku yang negatif termasuk perlakuan yang tidak diterima dalam masyarakat. Dengan berakhirnya slide ini, maka berakhirlah sesi saya sebagai moderator. Untuk kalian yang belum paham dan kurang mengerti dengan materi kami, bisa silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.